Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Tizana Wafi Reswara dengan NIM 258, Hardika Fatahur Rahman dengan NIM 270, Zufakur Zikiriana dengan NIM 269, Reza Maulana Putra dengan NIM 253 ingin mempresentasikan materi tentang parallel processing. Di dalam PPT ini kami akan menjelaskan tentang pengertian parallel processing, awal mula parallel processing diperkenalkan, cara kerja parallel processing, jenis parallel processing, dan penjelasan singkat tentang jenis-jenis parallel processing. Apa itu parallel processing? Parallel processing itu adalah teknik komputasi ketika beberapa aliran perhitungan atau tugas pengolahan data terjadi bersama-sama melalui banyak unit pemrosesan pusat atau CPU yang bekerja secara bersamaan. Untuk gambaran parallel processing seperti ini, dia dari memori, lalu menuju ke prosesor register, lalu menuju ke adder, subtractor, integer multiply, logic unit, shift unit, incrementer, floating point add subtract, floating point multiply, dan floating point divide. Lalu dari logic unit sampai floating point divide, dia akan kembali lagi ke prosesor register. Di prosesor register ini, dia akan mengirimkan ke memori. Awal mula terjadinya parallel processing. Minat dalam komputasi paralel dimulai pada akhir 1950-an dan perkembangan dalam superkomputer mulai muncul pada 1960-an dan 1970-an. Multiprosesor ini menggunakan ruang memori bersama dan melakukan operasi paralel pada satu set data. Ketika proyek Cortex Concurrent Computation membangun superkomputer untuk aplikasi ilmiah menggunakan 64 prosesor Intel 8086 per 8087 di pertengahan 1980-an. Jenis baru komputasi paralel diperkenalkan. Komputer paralel menjadi penting karena lebih banyak sensor Internet of Things atau IoT dan titik akhir membutuhkan data real time. Mengingat betapa mudahnya mendapatkan prosesor dan GPU atau unit pengolahan grafis. Saat ini melalui layanan cloud, pemrosesan paralel adalah bagian penting dari implementasi microservice. Cara kerja parallel processing. Bagaimana proses paralel bekerja? Secara umum, pemrosesan paralel mengacu pada pembagian tugas antara setidaknya dua mikroprosesor untuk menyelesaikan seluruh masalah komputasi. Setiap prosesor menyelesaikan bagiannya sendiri. Perangkat lunak mengumpulkan kembali data untuk memecahkan tantangan awal yang kompleks. Ketika pengolahan dilakukan secara paralel, pekerjaan besar dibagi menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang lebih sesuai dengan jumlah, ukuran, dan jenis unit pemrosesor yang tersedia. Setelah tugas dibagi, masing-masing prosesor mulai bekerja pada bagiannya tanpa berbicara dengan yang lain. Sebaliknya, mereka menggunakan perangkat lunak untuk tetap berhubungan satu sama lain dan mencari tahu bagaimana tugas mereka berjalan. Jenis-jenis pemrosesan paralel. Ada berbagai variatis pemrosesan paralel seperti MMP, SIMD, MISD, SISD, dan MIMD. Yang SIMD mungkin yang paling populer, Single Instruction Multiple Data atau SIMD, adalah jenis pemrosesan paralel yang dimana komputer memiliki dua atau lebih prosesor yang semuanya mengikuti set instruksi yang sama, tetapi menangani jenis data yang berbeda. Sekarang mari kita lihat berbagai jenis pemrosesan paralel dan bagaimana mereka bekerja. Dari gambar yang bisa kita lihat, di sini ada tipe parallel processing. Yang pertama itu single instruction single data, yang kedua multiple instruction single data, yang ketiga single instruction multiple data, yang keempat multiple instruction multiple data, yang kelima single program multiple data, sama massively parallel processing. Jenis-jenis parallel processing beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu satu instruksi satu data atau SISD. Dalam jenis komputasi yang disebut single instruction single data atau SISD, satu prosesor bertanggung jawab untuk secara bersamaan mengelola satu
algoritma sebagai satu sumber data. Organisasi komputer yang memiliki unit kontrol, unit pemrosesan, dan unit memori diwakili oleh SISD. Ini mirip dengan komputer serial saat ini. Instruksi dilakukan secara berurutan oleh SISD yang mungkin atau mungkin tidak mampu memproses secara paralel tergantung pada konfigurasinya. Kemudian yang kedua adalah multi-instruksi data tunggal atau MISD. Multiple processor adalah standar dalam komputer yang menggunakan set instruksi multiple instruction single data atau MISD. Sementara menggunakan beberapa algoritma, semua prosesor berbagi data input yang sama. Komputer MISD dapat melakukan banyak operasi secara bersamaan pada batch data yang sama. Seperti yang diharapkan, jumlah operasi dipengaruhi oleh jumlah prosesor yang tersedia. Struktur MISD terdiri dari banyak unit pemrosesan, masing-masing beroperasi di bawah instruksi dan melalui aliran data yang sebanding. Hasil dari satu prosesor menjadi input untuk prosesor berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah satu instruksi banyak data atau SIMD. Komputer yang menggunakan arsitektur single instruction multiple data atau SIMD memiliki banyak beberapa prosesor yang melakukan instruksi yang identik. Namun, setiap prosesor menyediakan instruksi dengan pengumpulan data yang unik. Komputer SIMD menerapkan algoritma yang sama untuk beberapa kumpulan data. Arsitektur SIMD memiliki banyak komponen pemrosesan. 4. Banyak instruksi, banyak data atau MIMD. Multiple instruction, multiple data atau MIMD. Komputer ditandai dengan kehadiran beberapa prosesor, masing-masing mampu secara independen menerima aliran instruksi. Komputer jenis ini memiliki banyak prosesor. Selain itu, setiap CPU menarik data dari aliran data yang berbeda. Komputer MIMD mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Contohnya seperti di gambar. 5. Program tunggal, banyak data atau SPMD. Sistem SPMD yang merupakan singkatan dari single program multiple data adalah subset dari MIMD. Meskipun komputer SPMD dibangun mirip dengan MIMD, masing-masing prosesornya bertanggung jawab untuk melakukan instruksi yang sama. SPMD adalah program pengiriman pesan yang digunakan dalam sistem memori komputasi yang didistribusikan. Sekelompok komputer terpisah secara kolektif disebut nodes, membentuk komputer memori yang didistribusikan. Setiap nodes meluncurkan aplikasi dan menggunakan rutin mengirim atau menerima untuk mengirim dan menerima pesan ketika berinteraksi dengan node lain. Sistem juga dapat menggunakan pesan untuk menyediakan sinkronisasi penghalang. Hal ini memungkinkan untuk mentransfer pesan melalui berbagai teknik komunikasi, seperti protokol kontrol, transmisi atau TCP atau IP, melalui Ethernet dan interkoneksi. Kecepatan tinggi khusus seperti superkomputer, interconnect, dan Myrinet. 6. Pengolahan massively parallel atau MPP. Struktur penyimpanan yang disebut massively parallel processing atau MPP dibuat untuk mengelola eksekusi terkoordinasi dari operasi program oleh banyak prosesor dengan masing-masing CPU menggunakan sistem operasi dan memori. Pemrosesan terkoordinasi ini dapat diterapkan ke bagian program yang berbeda. Akibatnya, database MPP dapat menangani sejumlah besar data dan memberikan analisis berdasarkan kumpulan data besar secara signifikan lebih cepat. Prosesor MPP biasanya berkomunikasi melalui antarmuka pesan dan dapat memiliki hingga 200 atau lebih prosesor yang bekerja pada aplikasi. Ini berfungsi dengan memungkinkan transmisi pesan antara proses melalui seperangkat tautan data yang sesuai. Contohnya seperti di gambar. Ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.